Good Pips, kenalin nama aku Fatsania, aku dari MKN 21. Kali ini aku akan bahas soal mikroekonomi di pilihan ganda UAS tahun lalu. Jadi untuk langsung aja ke soal yang pertama, itu ada indeks Lerner L dirumuskan dengan, nah sebelum kita bahas rumusnya, aku pengen bahas apa sih indeks Lerner itu. Jadi indeks Lerner itu adalah suatu indeks untuk mengukur kekuatan monopoli yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, kekuatan monopoli itu apa? Kekuatan monopoli itu adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menetapkan harga di atas marginal cost. Nah, rumus dari indeks Lerner itu sendiri itu adalah L sama dengan P dikurangi P price dikurangi marginal cost dibagi P. Berarti jawaban yang tepat adalah yang di gitu. Jadi indeks Lerner itu nanti untuk yang lengkapnya nanti aku akan input di sini gambarnya ya, materinya. Oke, kemudian yang nomor 2. Bagaimana kekuatan tawar-menawar di pasar monopsoni dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna? Nah, pasar monopsoni itu apa sih? Pasar monopsoni itu adalah pasar yang di dalamnya terdapat satu konsumen. Jadi konsumen itu jadi pembeli tunggal dan menguasai pasar tersebut. Nah, pasar monopsoni itu adalah kebalikan dari pasar monopoli. Kalau pasar monopoli itu kan dikuasai satu penjual besar. Nah, kalau monopsoni itu pembelinya yang tunggal. Nah, bagaimana kekuatan tawar-menawar di pasar monopsoni? Kekuatan tawar-menawar di pasar monopsoni itu uh, kalau dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna itu, kan kalau di pasar persaingan sempurna itu masih ada tawar-menawar. Sedangkan kalau di pasar monopsoni itu tidak berlaku tawar-menawar. Kenapa? Karena hanya dikuasai oleh satu pembeli besar itu tadi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, kemudian nomor 3. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model Kernat adalah, nah, model Kernat itu adalah model oligopoli di mana perusahaan memproduksi barang yang homogen dan dalam pengambilan keputusannya perusahaan itu mengasumsikan bahwa output perusahaan lain itu jumlahnya konstan atau tetap. Dan selain itu juga semua perusahaan itu menentukan berapa banyak yang diproduksi dalam waktu yang bersamaan atau simultan. Nah, kalau dilihat dari apa yang aku jelasin tadi, udah ketahuan sih sebenarnya jawabannya. Tadi kan aku bilang kalau model Kernat itu merupakan model dari oligopoli, berarti ini sesuai. Terus setiap perusahaan memproduksi barang yang sama, homogen. Tadi kan juga sudah dibahas, berarti yang C jelas salah. Dan tadi juga udah dibahas bahwa output pesaingnya itu adalah tetap atau konstan. Kemudian di nomor 4. Syarat agar kartel dapat berhasil. Kartel itu apa sih teman-teman? Jadi kartel itu adalah organisasi formal yang dibentuk untuk mengatur kebijakan yang diterapkan oleh semua anggotanya dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang didapatkan oleh kartel tersebut. Kartel itu biasanya dilarang karena menyebabkan terjadi adanya monopoli dalam suatu industri lah, suatu pasar. Contohnya itu adalah OPEC, OPEC, UPC. Nah, syaratnya kartel itu apa? Itu kan tadi aku udah bilang kalau kalau kartel itu akan mengakibatkan adanya monopoli dalam suatu pasar. Nah, berarti syarat agar kartel dapat berhasil itu adanya potensi untuk memiliki kekuatan monopoli. Kemudian nomor 5. Mana dari pilihan di bawah ini yang bukan merupakan komponen kunci dalam setiap permainan? Jadi ada namanya game teori. Game teori itu adalah penjelasan tentang strategi optimal dalam sebuah situasi yang akan digunakan untuk bagaimana nanti suatu keputusan itu diambil. Nah, game teori itu ada melibatkan yang pertama ada players, ada strategis dan juga payoff. Jadi players itu apa? Players itu adalah pemain yang ikut bermain dalam permainan gitu. Kemudian strategis itu adalah ya strategi rencananya gitu, bagaimana strategi dalam permainan. Kemudian yang ketiga payoff. Payoff itu adalah hasil dari permainan. Jadi yang merupakan komponen kunci dari setiap permainan itu tadi ada strategi, kemudian ada players, para pemain, sama payoff hasil. Berarti yang bukan adalah kerjasama. Kemudian
Nomor 6, definisi strategi dominan. Nah, strategi dominan itu adalah strategi yang optimal bagi pemain tanpa mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh pemain lain. Jadi nanti aku kasih contohnya. Jadi misalkan di firm A, ada firm A sama firm B. Jadi ada pilihan advertise atau don't advertise, mengiklankan atau nggak mengiklankan. Dengan yang sesuai di nanti gambarnya aku ikut ini, itu kan di firm A itu kalau dia advertise itu dia dapat, kalau firm B-nya advertise dia 4,3. Kalau firm B-nya don't advertise dia dapat 5,1. Sedangkan kalau firm A don't advertise itu dia dapat 2,5. Kalau firm B-nya advertise, sedangkan kalau firm B-nya don't advertise itu dia dapat 3,2. Jadi intinya yang dia pilih itu advertise gitu, tanpa firm A itu memilih advertise tanpa mempertimbangkan apapun yang firm B lakukan, karena yang dia dapat itu yang paling optimal itu ketika dia advertise. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian nomor 7. Oh, berarti ini jawabannya yang di strategi yang optimal bagi pemain tanpa mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh pemain lain. Jadi nggak peduli kayak keputusan perusahaan lain itu seperti apa, selagi itu menghasilkan hasil yang optimal untuk perusahaan kita, itu adalah strategi yang dipilih. Kemudian nomor 7. Mana di antara kondisi di bawah ini akan mendorong perilaku tidak bekerja sama atau non-kooperatif dalam permainan berulang? Jadi mungkin aku jelasin dulu kooperatif game sama non-kooperatif game. Kooperatif game itu adalah game di mana partisipan atau pesertanya itu dapat melakukan negosiasi kontrak yang memungkinkan mereka untuk menyusun rencana bersama. Sedangkan non-kooperatif game itu kebalikannya, game di mana partisipannya itu tidak dapat melakukan negosiasi kontrak sehingga mereka tidak bisa menyusun rencana bersama. Terus itu tadi kondisi di bawah ini yang akan mendorong perilaku tidak bekerja sama dalam permainan berulang itu adalah yang A. Kenapa? Karena waktunya itu terbatas. Jadi untuk melakukan kerjasama itu yang akan mendorong perilaku tidak bekerja sama. Jadi ketika waktunya terbatas itu mostly orang-orang tidak akan bekerja sama, kecuali kalau misal ada banyak pemain nih, untuk pilihan B ada banyak pemain, itu akan mendorong orang-orang untuk bekerja sama dalam permainan berulang. Itu. Kemudian yang nomor 8. Analisis keseimbangan umum berbeda dengan analisis keseimbangan parsial. Dalam keseimbangan umum, jadi dalam keseimbangan umum itu, jadi keseimbangan umum itu adalah ini, general equilibrium analysis itu mempelajari bagaimana penentuan harga dan kuantitas equilibrium secara simultan bersamaan di dalam semua pasar dan bagaimana mereka saling memberikan pengaruh balik atau terjadi feedback effect. Jadi dalam keseimbangan umum itu terjadi feedback effect atau efek umpan balik, yang mana efek umpan balik itu artinya tuh bahwa dalam penentuan harga dan kuantitas equilibrium itu dia bakal mempengaruhi harga pasar gitu. Jadi akan ada pengaruhnya ke pasar gitu. Sedangkan kalau keseimbangan parsial itu dia tidak akan berpengaruh. Jadi ini jawabannya yang tepat adalah yang A. Jadi adanya efek umpan balik diperhitungkan secara eksplisit, sedangkan dan analisis equilibrium parsial tidak. Dalam analisis equilibrium parsial tidak. Mungkin ini tipe kali ya. Terus next ke nomor 9. Bahan bakar minyak atau BBM dan sepeda motor saling melengkapi atau komplement dalam konsumsi. Misalkan pemerintah mengenakan pajak atas BBM sebesar Rp100 per liter. Apa dampak awal yang akan terjadi akibat pengenaan pajak tersebut karena pajak BBM menyesuaikan dengan keseimbangan umum yang baru? Jadi ini sebenarnya kembali lagi ke tadi, yaitu ada two interdependent markets moving to general equilibrium. Kita bahas lagi tentang yang tadi itu adalah analisis keseimbangan umum. Jadi nanti aku akan input grafiknya. Jadi untuk ini kita pasar, tadi kan ada BBM dan sepeda motor. Jadi BBM sama sepeda motor itu kan tadi komplement, artinya mereka saling berhubungan. Jadi perubahan harga di BBM itu akan mempengaruhi
perubahan di pasar sepeda motor. Jadi mereka berdua itu saling mempengaruhi. Jadi misalnya ketika BBM-nya itu ini tadi kan menekan pajak atas BBM, jadi kan harga BBM itu naik. Nah, harga BBM itu naik itu akan mempengaruhi di pasar sepeda motornya. Jadi pasar sepeda motornya itu akan permintaan di sepeda motor itu akan berkurang atau bergeser ke kiri karena harga BBM itu naik. Jadi nanti bisa dilihat di grafiknya, nanti aku input di sini. Jadi tadi harga BBM naik sehingga permintaan sepeda motor bergeser ke kiri. Itu jawabannya. Kemudian nomor 10. Efisiensi Pareto dapat dicapai ketika. Jadi, Pareto efisiensi atau efisiensi Pareto itu merupakan sebuah kondisi di mana sudah tidak mungkin lagi untuk mengubah alokasi sumber daya atau melakukan pertukaran untuk meningkatkan kesejahteraan seorang pelaku ekonomi tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain. Jadi, efisiensi Pareto itu berdasarkan pengertiannya tadi itu dapat dicapai ketika tidak ada perubahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan satu individu tanpa mengorbankan individu lain. Seperti itu. Kemudian nomor 11. Jika negara A memiliki keuntungan absolut dalam produksi kedelai dan negara B memiliki keuntungan absolut dalam produksi gula, maka prinsip keuntungan komparatif akan mendorong. Jadi ada dua keunggulan sebenarnya, ada comparative degree sama absolute comparative absolute, iya, keunggulan komparatif sama keunggulan absolute. Jadi kalau keunggulan absolut itu terjadi ketika negara satu memiliki keunggulan dibanding negara lain dalam memproduksi barang X karena biaya memproduksi barang X di negara satu itu dibandingkan dengan memproduksi barang Y di negara satu itu lebih rendah. Sedangkan keunggulan absolut itu terjadi ketika negara satu memiliki keunggulan dibandingkan negara dua dalam memproduksi suatu barang karena biaya yang diperlukan itu lebih sedikit atau mereka bisa menghasilkan lebih banyak barang. Jadi kan ini di sini jika negara A memiliki keuntungan absolut dalam produksi kedelai dan negara B memiliki keuntungan absolut dalam produksi gula, maka prinsip keuntungan komparatifnya akan mendorong untuk negara A mengimpor gula dari negara B dan negara B mengimpor kedelai dari negara A. Karena kan tadi negara A memiliki keuntungan absolut dalam produksi kedelai kan, otomatis jumlah produksi kedelai yang dari negara A itu akan banyak sehingga negara A itu akan lebih ke mengimpor gula daripada karena sudah ada produksi kedelainya. Begitu pula sebaliknya. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 12. Dalam konteks pasar mobil bekas, the layman's problem terjadi ketika. Jadi the layman's problem itu apa sih? Jadi kurang lebihnya the layman's problem itu adalah informasi yang tidak sama antara penjual dan pembeli, informasi asimetris. Ini kalau pengertiannya sebenarnya adalah informasi asimetris yang terjadi ketika salah satu pihak penjual atau pembeli memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lainnya. Misalnya kayak kita beli mobil bekas nih, cuman yang lebih tahu kondisi mobil bekas itu kan dari penjual kan, sedangkan pembeli yang nggak tahu. Jadi penjual itu bisa menjual mobil bekas dengan kualitas yang buruk tanpa pembelinya itu tahu gitu. Begitu pula sebaliknya, misal kayak peserta asuransi itu lebih mengetahui kesehatan badannya dibandingkan pihak asuransinya. Jadi adanya the layman's problems ini itu mengakibatkan adanya produk dengan kualitas yang lebih baik itu malah keluar dari pasar gitu. Jadi yang terbeli itu justru produk dengan kualitas yang kurang baik karena itu tadi adanya misinformasi atau informasi asimetris dari penjual dan pembeli. Jadi dalam kalau konteksnya pasar mobil bekas itu berarti ketika pelanggan lebih cenderung membeli mobil baru daripada
bekas, ini kan bukan. Terus penjual mobil bekas memilih hanya menjual mobil berkualitas tinggi, ini salah, karena penjual justru memilih untuk menjual mobil dengan kualitas yang rendah. Pembeli memiliki informasi yang lebih baik, itu enggak, ini yang benar adalah yang jadi mobil bekas itu dengan masalah tersembunyi mendominasi pasar karena informasi asimetris, seperti itu. Jadi pembelinya itu nggak tahu bahwa sebenarnya mobilnya itu dengan kualitas yang jelek, tapi penjualnya tetap menjual mobil tersebut. Kemudian nomor 13. Masalah utama yang dihadapi dalam hubungan agent principal atau the principal agent problem adalah jadi agent principal problem itu terjadi karena adanya informasi asimetris yang terjadi karena pemilik perusahaan tidak selalu bisa mengawasi manajer atau pekerja yang dipekerjakan. Jadi agency problem ini terjadi ketika pekerja atau staff atau manajer itu berusaha untuk mengejar tujuan pribadi atau keuntungan pribadi daripada keuntungan atau tujuan perusahaan. Meskipun tindakan tersebut dapat mengurangi profit yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi sebenarnya masalah utama dalam hubungan agent principal itu adalah adanya seperti tadi informasi asimetris antara agent dan principal, antara yang pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan. Jadi ini adalah jawabannya yang A. Kemudian nomor 14, moral hazard. Dalam konteks asuransi mengacu pada moral hazard itu terjadi ketika apa sih teman-teman? Moral hazard itu terjadi ketika satu pihak yang tidak terpantau berusaha untuk meningkatkan kemampuan dia terpapar resiko karena resiko tersebut telah ditanggung oleh pihak lain. Moral hazard itu sering digunakan dalam istilah bisnis asuransi yang menjelaskan kemungkinan pemegang asuransi itu dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan terhadap barang yang diasuransikannya dengan harapan akan mendapatkan klaim penggantian dari perusahaan asuransi. Jadi moral hazard itu dalam konteks asuransi itu mengacu pada perilaku pembeli asuransi yang berubah setelah mendapatkan polis asuransi. Misalnya orang yang cenderung berusia tua atau mengidap penyakit tertentu itu akan membayar premi asuransi secara rutin, sedangkan orang yang sehat cenderung tidak tertib. Jadi ini dalam konteks asuransi itu ini mengacu kepada ini perilaku pembeli asuransi yang berubah setelah mendapatkan polis asuransi. Seperti itu. Kemudian nomor 15, dalam pasar faktor produksi yang bersifat kompetitif, jika hanya satu faktor produksi yang bersifat variabel, maka permintaan faktor produksi ditentukan oleh. Jadi dalam permintaan untuk input sebuah input, ketika hanya ada satu input yang variabel, itu yang banyak tenaga kerja sebagai input variabel yang digunakan itu bergantung pada nilai MRPL atau Marginal Revenue Product of Labor. Nah, MRPL itu apa sih? MRPL itu adalah kenaikan pendapatan dari penjualan tambahan output yang dihasilkan oleh penambahan penggunaan satu tenaga kerja. Nah, rumusnya MRPL, rumusnya MRPL itu adalah MR dikali MPL. Nah, MR itu apa? MR itu adalah marginal revenue, sedangkan MPL itu adalah marginal product of labor. Jadi ini MRPL itu adalah marginal revenue product of labor. Nah, di sini kan ditanyain tadi, jika hanya satu faktor produksi yang bersifat variabel, maka permintaan faktor produksinya itu ditentukan oleh, jadi tingkat faktor produksinya itu dipresentasikan oleh MPL-nya, marginal product of labor-nya, sedangkan tingkat harganya itu yang akan dipresentasikan oleh MR-nya. Berarti ini yang 15 ini adalah permintaan faktor produksinya itu ditentukan oleh ini tingkat produksi dan juga tingkat harga pasar. Nah, tingkat harga pasar tadi direpresentasikan oleh MR, sedangkan tingkat produksinya itu dipresentasikan oleh MPL-nya. Seperti itu. Kemudian nomor 16. Ketika perusahaan menggunakan lebih dari satu faktor produksi, jika upah turun, maka pernyataan berikut yang benar adalah
Oke, maaf, jika perusahaan menggunakan lebih dari satu faktor produksi, jika upah turun, maka pernyataan yang benar adalah, nah, ketika perusahaan menggunakan lebih dari satu faktor produksi, maka jika upah turun itu akan lebih menguntungkan perusahaan untuk meningkatkan output. Kenapa? Jadi ketika perusahaannya itu menggunakan lebih dari satu input variabel, ini menggunakan lebih dari satu produksi, produksi, maka perubahan harga satu input itu akan mempengaruhi input lain. Misal nih, misal nih, tenaga kerja dan mesin adalah input variabelnya. Terus penurunan harga tenaga kerja itu akan menyebabkan kenaikan penggunaan tenaga kerja. Nah, bertambahnya tenaga kerja itu akan menyebabkan produktivitas mesin meningkat. Marginal product of capitalnya meningkat dan itu menyebabkan penggunaan kapitalnya juga meningkat. Nah, penggunaan mesin tambahan akan meningkatkan MPL sehingga penggunaan tenaga kerja akan meningkat lagi sehingga MRPL-nya akan bergeser ke kanan. Jadi ketika dalam perusahaan yang menggunakan lebih dari satu input variabel itu perubahan harga satu input itu akan mempengaruhi input yang lain. Nah, di sini jika tingkat upah turun, itu maka akan lebih menguntungkan jika perusahaan meningkatkan output. Nih, lebih menguntungkan perusahaan untuk meningkatkan output. Oke, kemudian nomor 17. Berikut ini adalah alasan-alasan terdapatnya backward bending supply of labor kecuali. Oke, kita bahas dulu backward bending supply of labor itu apa. Jadi backward bending curve itu nanti kurvanya aku input di video. Itu terjadi ketika upah mengalami kenaikan, itu akan menyebabkan terjadinya kenaikan penawaran jam kerja. Namun kenaikan upah terus naik, maka akan menyebabkan penawaran kembali berkurang sehingga kurva berbalik ke kiri atas. Jadi bisa dilihat seperti kurva itu. Nah, itu disebabkan karena dengan adanya kenaikan upah, saat upahnya sudah tinggi, itu tenaga kerja lebih memilih menikmati waktu lenggang. Nah, backward bending itu disebabkan oleh income effect dari upah yang tinggi lebih besar dari substitution effect-nya. Seperti itu. Nah, ini alasan-alasan terdapatnya backward bending supply of labor kecuali. Tadi kan sudah dibahas, terdapat kenaikan upah, betul. Karyawan ingin lebih menikmati waktu luang, ya betul. Dan karyawan ingin bekerja dengan waktu yang lebih sedikit, ya betul. Jadi yang salah adalah karyawan merasa lelah bekerja. Kemudian, nomor 18, eksternalitas yang dapat terjadi di antara pihak-pihak berikut kecuali. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu eksternalitas itu apa. Eksternalitas itu adalah biaya atau manfaat yang muncul dari proses produksi maupun konsumsi yang berakibat pada orang lain, namun biaya atau manfaat tersebut tidak terhitung dalam biaya produksi atau manfaat konsumsi. Eksternalitas sendiri itu ada dua, ada eksternalitas positif dan juga negatif. Kalau yang positif itu ya ketika menyebabkan manfaat bagi orang lain, sedangkan yang negatif itu yang menyebabkan biaya atau kerugian untuk orang lain. Nah, pihak-pihak yang eksternal itu dapat terjadi di antara pihak-pihak apa aja sih itu? Tadi sebenarnya eksternal itu bisa terjadi di antar produsen, antar konsumen maupun antara produsen dan konsumen. Jadi yang salah adalah tidak dapat ditentukan. Kemudian nomor 19, free rider dalam ekonomi. Free rider atau penumpang gelap gitu. Kalau mungkin biar lebih enaknya tuh kalau dalam kelompok dia orang yang nggak kerja gitu. Jadi kalau pengertiannya free rider itu adalah konsumen atau produsen yang tidak mau membayar untuk barang yang non eksklusif karena mengharapkan orang lain yang akan menyediakannya gitu. Jadi free rider itu dalam ekonomi itu ini konsumen atau produsen yang tidak membayar untuk barang yang eksklusif. Barang yang eksklusif, mohon maaf teman-teman. Jadi free rider itu konsumen atau barang yang tidak membayar untuk barang yang eksklusif namun mengharapkan orang lain untuk membayar. Kemudian apabila individu cenderung untuk lebih memilih menghindari kerugian dibandingkan mendapat keuntungan adalah merupakan penjelasan dari, jadi ini ada namanya endowment effect dan loss aversion. Endowment effect itu artinya kecenderungan seseorang menilai sebuah item lebih ketika mereka memilikinya daripada saat mereka tidak memilikinya. Kemudian
Yang loss aversion itu artinya kecenderungan seseorang untuk menghindari kerugian dibanding menerima keuntungan. Untuk framing dan silence mungkin akan aku input di sini pengertiannya, nanti aku tulis. Jadi yang jawaban yang benar adalah yang loss aversion. Seperti itu. Misal aja contoh endowment effect ya, aku bahas sedikit contoh endowment effect itu adalah misal ada ini sebenarnya ada kayak eksperimen gitu bahwa setengah kelas dari sebuah kelas itu akan ditanyain. Jadi ada suatu barang dengan harga $5 gitu. Terus setengah dari kelas itu akan kelas itu ditanyain berapa harga barang tersebut. Setengahnya menjawab seharga misal $7 gitu atau $8, sedangkan setengahnya lagi itu menjawab di bawahnya $3. Dan setelah diamati yang menjawab lebih itu adalah orang-orang yang memiliki barang tersebut. Itu kalau yang loss persen itu adalah ini, memilih menghindari kerugian dibanding mendapatkan keuntungan. Jadi memilih biar yang penting nggak rugi gitu. Itu mungkin cukup sekian dari aku, semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya.